So welcome back on my channel itu. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku bakal memperkenalkan diri aku karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, memperkenalkan, nama aku Karmi. That's it, my name. Oke, aku hari ini nggak terlalu gimana ya. Aku akan langsung aja ke pembahasannya. Hari ini kita akan membahas tentang orang limun atau Padang 12, guys. Menurut aku kalau kalian orang Kalimantan Barat ataupun orang luar dari Kalimantan Barat, pasti nggak bakal merasa asing banget dengan kalimat Padang 12. Dan ini juga udah terkenal di mana-mana kalau Padang 12 itulah suatu tempat di mana adanya suatu kehororan, kemistisan. Mari kita bahas. Dan kabarnya di Padang 12 ini pernah dikunjungi oleh Bapak Rhoma Irama, guys. Siapa sih yang gak kenal Bapak Rhoma Irama? Dan dulu itu juga sempat heboh banget beritanya. Bahkan Bapak Rhoma Irama sendiri sampai bersaksi sendiri, sampai kayak klarifikasi gitu deh. Mari kita bahas. Tapi aku gak bakal bahas Rhoma Iramanya. Aku akan bahas mengenai kisah-kisah yang beredar di dalam masyarakat. Karena aku sendiri kuliah sekolah di Kota Ketapang, jadi aku akan kasih kalian cerita-cerita rakyat yang beredar di dalam masyarakat. Yang pertama, ini adalah cerita seorang bapak-bapak. Beliau itu turun dari suatu desa menuju Kota Ketapang, dan Kota Ketapang itu berarti Padang 12 itu sepanjang 12 km. Nah, di situ tiba-tiba bannya itu bocor, guys. Ketika dia bocor karena pada saat itu sudah malam, jadi kan bingung dong mau kemana cari pertolongan karena di situ cuma hutan doang, belum ada perumahan. Emang sampai sekarang juga hutan sih, guys, nggak ada perumahan. Tapi ada satu dibangun rumah sekarang. Itu kayaknya mau buat apa ya? Kayak udah mau dibuka gitu deh. Tapi dulu kan belum ya. Terus akhirnya nggak sengaja nih dia jalan nih, dorong motornya ngelihat suatu bengkel di situ di Padang 12 itu, guys. Akhirnya dia sampai ke situ, sampai nih minta tolong untuk bengkel. Dia bayar, dia jalan lagi sampai ke kota. Dan kalian tahu besok yang terjadi apa? Yang terjadi besoknya adalah ketika dia mau jalan lagi pakai motornya, jalan nih pakai motor, kok rasanya tuh berbeda daripada motor seperti biasanya, guys. Akhirnya ketika dia melihat motornya itu, dan kalian tahu ketika dia buka bannya, yang diperbaiki itu ban belakang, guys. Dan ban belakangnya itu isinya adalah jerami. Bisa kalian bayangin ya tuh? Itu cerita yang cukup populer or apa ya, kayak cukup terkenal banget di sana. Yang kedua itu adalah orang limunnya sendiri yang memunculkan diri kepada masyarakat. Orang limun itu kalau di sananya disebut atau orang kebenaran. Jadi orang limun atau orang kebenaran ini katanya kisahnya datang ke suatu pasar dan dia membeli suatu barang atau mungkin ikan, sayur dan sebagainya. Akhirnya dia datang, dia bayar nih, guys. Bayar tuh biasa pakai uang. Yang kita lihat nih uang. Tapi ketika orang itu sudah pergi jauh, nah ketika dia ngelihat uang lagi, uang itu tuh berubah menjadi sebuah kunyit. Nah, makanya kunyit itu dikatakan di orang limun itu harga tukarnya itu sama dengan uang atau dengan emas. Jadi itu kayak ibarat katanya kita dulu kan masih barter ya kan, sistemnya sistem barter, belum sistem uang bayar membayar kayak gitu. Dah di sana itu mungkin juga berlaku seperti itu, guys. Menurut kalian gimana? Oke, sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, dan share ya teman-teman. Bye bye.